Dan ini juga sangat efektif kalau digunakan untuk teman-teman yang pengen beli harddisk bekas. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Randy Monit di channel Fixtagram, video tajam beragam. Teman-teman, pada hari ini saya akan mereview sebuah aplikasi PC laptop yang fungsinya itu untuk menganalisa kesehatan harddisk. Nama aplikasinya adalah Harddisk Sentinel. Seperti kita semua juga tahu, kalau yang namanya harddisk itu adalah salah satu hardware yang paling vital yang ada di dalam komputer. Jadi harus kita pantau terus tuh kondisi kesehatannya. Jangan sampai ketika sudah sekarat kita tidak sempat menyelamatkan data yang ada di dalam harddisk. Dan ini juga sangat efektif kalau digunakan untuk teman-teman yang pengen beli harddisk bekas, second lah ya, bahasa kerennya second. Jadi kalau misalkan dibilang nih harddisknya gimana, bagus, lulus uji Sentinel nggak? Wah, kalau dia udah gelabakan nggak bisa jawab, berarti jangan dibeli bro, ya kan? Tapi kalau misalkan lulus Sentinel dan kalian juga sudah ngeliat diuji tidak dengan modifikasi apa segala macem dan ternyata sehat, wah itu menandakan kondisinya sehat. Jadi jangan mau kena jebakan Batman, ya kan? Harus paham juga. Ya udah, sekarang langsung aja kita simak reviewnya. Check this out. Oke guys, sekarang langsung aja kita buka aplikasinya Harddisk Sentinel. Kita review sedikit ya guys. Saya coba ambil poin yang paling penting aja. Pada bagian pojok kiri atas ini ada update this information. Jadi ini fungsinya sama seperti refresh guys, untuk memperbaharui informasi terkait harddisk yang kita pilih. Saya coba pilih menggunakan Seagate yang 500 GB nih. Nah, kemudian di sebelahnya ada fitur re-enable alert, yaitu aktifkan ulang peringatan. Kemudian show status Windows. Nah, akan muncul kotak seperti ini guys. Saya coba close aja ya. Kemudian ada manage this feature, yang di dalamnya ada advanced power management. Nah, fitur ini fungsinya untuk mengontrol cara kerja dari Advanced Power Management atau APM itu sendiri guys. Jadi APM itu ada di dalam internal harddisk. Nah, ada beberapa tingkat yang emang dari pabrik pembuat harddisknya yang mengontrol apakah harddisk itu mau bekerja dalam mode hemat atau sebaliknya mau pakai mode boros. Nah, sebagai contoh, kalau kita tarik tuas ini ke arah kiri seperti ini, maka kita memilih konsumsi daya minimum. Kinerja harddisk juga jadi lebih rendah guys. Kalau kita tarik tuasnya ke sebelah kanan, berarti mode yang dipilih adalah kinerja dengan konsumsi daya maksimum. Ini biar kita close dulu. Nah, yang berikutnya ada random seek test. Jadi pengujian ini bisa dijalankan setelah modifikasi pengaturan dilakukan guys. Seperti pada Advanced Power Management APM yang saya jelaskan itu tadi. Nah, jadi sifat pengujiannya ini lebih untuk menjaga stabilitas dan suhu harddisk. Tapi kalau waktu proses verifikasi terus tiba-tiba suhu harddisknya jadi panas banget, nah ya mending di cancel aja tesnya. Bahaya, nanti bisa gosong. Kebanyakan pengujian ini dilakukan pada harddisk baru. Jadi kalau yang udah sekarat, nunggu maut, ya mendingan nggak usah lah ya. Pada random seek test ini juga ada pilihan quick test, normal test, deep test, long intensive test, dan custom duration. Setelah itu kita masuk ke surface test. Jadi fungsi surface test ini untuk membaca harddisk guys. Memverifikasi apa semua sektor sudah dapat diakses, sudah bisa dibaca. Nah, ini tesnya cenderung lebih aman dan sama sekali nggak pengaruh ke data yang kita simpan. Ya masalah harddisk sih mungkin aja tetap nggak kelihatan, disembunyikan ya kan. Tapi sekalipun terdeteksi, itu juga nggak akan bisa memperbaiki keadaan guys. Jadi ini fiturnya sama hal kayak scan disk lah. Ini kita close. Kemudian berikutnya ada harddisk test.
Nah, di sini hard disk test ini dibagi menjadi dua. Ada short self test, ada extended self test. Kalau short self test ini, kita klik dulu. Ini melakukan pengetesan hard disk dalam waktu singkat. Ya, seperti memverifikasi komponen utama hard disk, komponen untuk membaca, menulis, servo, internal memory, dan lain-lain. Nah, Sentinel juga sangat menganjurkan untuk melakukan pengujian ini secara berkala, apalagi untuk hard disk yang kesehatannya itu kurang di bawah 100%. Jadi harus sering-sering nih di short self test. Kita tunggu dulu sebentar ya guys. Kita close. Kemudian tadi di bawahnya ada extended self test. Jadi ini melakukan pengetesan hard disk dalam waktu panjang dan lebih lama. Nah, proses verifikasi komponennya pun juga jauh lebih lengkap guys kalau dibandingkan sama yang short self test tadi. Dia juga bisa sekaligus merealokasi bed sektor hard disk. Nah, ini juga sangat disarankan ya, terutama untuk hard disk yang kesehatannya di bawah 100%. Lihat aja nih 103 menit guys. Ya, kita cancel aja ya. Oke, sekarang kita langsung loncat ke fitur configuration. Di sini ada pilihan peringatan. Peringatan ini akan muncul seperti segitiga yang tanda seru warna kuning ini guys. Kalau kesehatan hard disk di bawah 50%, dan akan muncul icon seperti ini kalau kesehatan hard disk di bawah 25%. Kemudian akan muncul warna kuning seperti ini kalau suhu hard disk di atas 43%. Kemudian merah seperti ini kalau suhu hard disk di atas 50%. Jadi dari icon dan warna di sini kita sudah bisa dapat peringatan ini guys. Kita klik OK. Kemudian yang berikutnya pada feature overview. Sebagai contoh di sini saya menggunakan hard disk 500 GB Seagate yang kesehatannya itu sudah 67% guys. Kemudian di sini ada tulisan power on time 194 hari 15 jam. Ini hasil analisa Sentinel bahwa hard disk yang berjalan terisi daya, bukan dalam keadaan diam ya, itu sudah berjalan selama 194 hari 15 jam, atau lebih tepatnya itu sudah digunakan selama 4671 jam. Nah, di bawahnya juga kita lihat ada estimasi sisa masa pakai. Secara default perkiraan masa pakai hard disk dalam kondisi sehat itu cuma 5 tahun guys ya. Itu pun juga dihitung berjalan setiap hari, setiap malam, pada semua hari selama 24 jam. Dan estimasi sisa masa pakai di sini dituliskan sisa 731 hari guys. Kemudian total start stop count ini sama artinya seberapa banyak spindle diaktifkan. Setiap kali hard disk aktif maka nilai ini akan bertambah. Hard disk saya sendiri totalnya sudah 2508. Kemudian lifetime write di sini 7,42 terabyte. Ini perhitungan data yang tertulis ya guys. Jadi bukan berarti 7,4 tera menuju kehancuran. Nah, salah tuh. Kemudian yang berikutnya ada feature temperatur. Ini untuk melihat seberapa panas suhu pada hard disk kita. Kemudian smart, self monitoring analysis and report teknologi. Jadi ini adalah atribut analisis hard disk ya. Kita lihat di sini ada icon peringatan warna kuning guys. Yang ini sebenarnya pada offset atribut ini bisa kita modifikasi, tapi saya nggak bahas itu sekarang, nantilah pada video selanjutnya ya. Terus ada information, ini informasi lengkap hard disk. Kemudian ada log, disk performance, dan yang terakhir alert, peringatan. Oke, saya rasa begitu aja untuk review hard disk Sentinel. Sekarang kita kembali lagi ke studio. Oke guys, tadi kita sudah melihat reviewnya, dan saya ingatkan sekali lagi kalau teman-teman harus sering-sering memantau kesehatan hard disknya. Kalau memang dirasa hard disknya sudah mulai sekarat, cepatlah itu datanya di backup.
Nah, jangan lupa juga dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel Fixtagram bisa tetap terus berkarya dan berkembang. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.